Waalaikumsalam Bu Dilan, alhamdulillah baik. Kabarnya hari ini bakal ada coaching atau ya. Nah, kira-kira sebelum coaching ada hal yang masih kurang jelas tidak mengenai tahapan-tahapan ini. Ini Bu Dilan, saya itu masih bingung di bagian bagaimana saya mengukur impact dari pertanyaan reflektif yang mau saya kasih kepada Bu Dilan. Oh begitu. Untuk yang masalah kita bisa lihat dari respon nanti Pak Hendy. Apakah mereka bisa mengembangkan pemahaman baru atau mungkin berubah perspektif setelah ditanya. Gimana? Udah mulai terbayang tidak? Terbayang sih Bu ya, udah mulai agak jelas nih tentang apa yang barusan Bu Dilan utarakan ya tentang cara impact pertanyaan reflektif buat Pak Hendy. Cuman ini Bu Dilan, saya tuh jujur pengen lebih mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif saya, sama saya tuh pengen lebih pintar gitu loh ketika saya mau ngasih umpan balik ya, lebih menguatkan rekan saya yaitu Pak Hendy. Menurut Bu Dilan gimana? Oh, kalau mengenai itu nanti itu saya itu ada pilihan napas, yaitu ada pilihan napas. Nah dari kompetensi itu yang ingin kembangkan, ada bagian tertentu yang mau difokuskan tidak untuk diobservasi. Nah, ada Bu Dilan, saya tuh pengen lebih fokus mendengarkan rekan saya ketika coaching nanti gitu kan, lebih fokus, lebih bisa mendengarkan dan benar-benar fokus sama apa yang rekan saya utarakan, yang rekan saya rasakan gitu, sehingga caranya saya supaya bisa bikin coaching itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirasa. Nah, maksudnya dia yang dilakukan itu fokus itu hal yang penting. Ya sekarang kalau menentukan indikator apa yang bisa menunjukkan kalau ibu sudah mengembangkan hal tersebut. Nah, kalau mungkin untuk pencapaian berarti ya Bu Dilan, mungkin saya bakal intinya terlihat tercapainya itu adalah ketika rekan saya melakukan dengan saya coaching itu, rekan saya itu sudah mampu melakukan banyak refleksi tentang dirinya, terus kelihatan gitu Bu Dilan lebih bersemangat untuk mengambil tindakan selanjutnya dari masalah yang mereka utarakan gitu Bu Dilan. Berarti itu tandanya saya sudah lumayan berkembang ya. Apakah betul yang kata Bu dikatakan? Memang itu hal yang penting jadi nanti kita lihat ya setelah Putri dengan Pak Hendy seperti apa. Siap Bu. Terima kasih Ya, sama-sama Bu Dilan. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam Pak Hendy. Maaf nih ganggu waktunya. Bisa berokat ini? Boleh Pak Hendy, ada apa nih kira-kira? Ibu, karena itu saya di untuk saya belajar makan kurang makan saya bingung. Kira-kira gimana Bu? Kira ada saran dari Bu? Oh, saya paham nih Pak Hendy. Jadi tujuan kita ngobrol hari ini tentang semangat ya. Bagaimana cara mengembangkan semangat anak-anak belajar matematika itu ya Pak Hendy ya. Ibu, bukan anak laki katanya tentang matematika. Karena memang di kita kebanyakan ini menunjukkan pelajaran jadi agak susah Oh gitu, baik nih. Mungkin kita coba dulu bedah masalahnya dulu ya Pak ya. Menurut Pak Hendy nih, kenapa siswa-siswa ini jadi tidak termotivasi Pak buat belajar matematika? ya begini pertama makanya anak-anaknya kemampuan matematika yang mematematika jadi kalau dikasih soal matematika jadi anak yang kalau bisa itu cara ini kemudian juga karena mungkin SMK ya karena anak-anak ini yang utama pelajaran sulit Oh, jadi mereka itu lebih fokus ke guruannya ya, karena ya itu mungkin mereka berpikir bahwa pelajaran-pelajaran itu lebih relevan ya Pak Hendy ya. Dan kalau soal matematika ya itulah mereka anggap gak ada hubungannya dengan yang mereka pelajari di guruan kayak gitu Pak Hendy. padahal kan kalau misalkan kita
pikir matematik itu ada duluan hanya untuk mata belum sampai gitu. Oke. Kira-kira nih, Pak Hendy, apa yang terpikirkan oleh Bapak ya untuk mengatasi masalah ini? Mungkin sudah pernah terpikirkan itu? Yang saya pikirkan pertama kali pertama saya harus memperbaiki kemampuan dasar matematik itu. Karena ini Oke, Pak Hendy. Mungkin kira-kira nih, Pak Hendy pernah terpikirkan nggak bagaimana cara mengatasi masalah ini, Pak? pertama-tama gue gini tuh, saya akan memperkuat kemampuan dasar matematik itu. Ini kayak apa seperti ya, supaya anak juga bisa merasa kesulitan dengan matematik. Yang kedua, itu saya kerjasama dengan guru keguruan supaya matematik dirasakan apa-apa yang disampaikan. Nah itu gue saya lakukan. Bagus, Pak Hendy, itu menarik. Kalau mereka lihat matematika itu ada hubungannya langsung dengan bidang yang mereka minati, pasti akan lebih mudah gitu kan buat anak-anak, menarik gitu ya. Jadi matematika ini akan lebih menarik buat mereka. Dan mungkin juga bisa ditambah juga Pak Hendy dengan diskusi kecil di awal setiap kelas gitu ya. Bahas bagaimana matematika ini bisa dipakai di dunia kerja. Itu yang juga saya kerjakan. Ada yang masih contoh-contoh yang relevan, simpel, yang mudah-mudahan mereka juga bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan gitu. Jadi mungkin bagi mereka makan kecil tidak begitu sulit begitu. Bagus Pak Hendy. Nah jadi sekarang kira-kira mau Pak Hendy siapa nih yang akan terlibat di dalam rencana yang tadi Pak Hendy utarakan gitu? Apakah Pak Hendy akan jalan sendiri atau nanti Pak Hendy akan melibatkan guru lain di sekolah? Ya untuk program penguatan lewat penguatan matematik mungkin program ini saya akan jalankan sendiri, saya akan coba praktekkan gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita berbicara tentang aplikasi matematik, bisa kembangkan untuk tujuan yang lain. Bagus Pak Hendy, itu kolaborasi sudah pasti akan bermanfaat ya Pak Hendy dengan mengajak rekan-rekan tujuan lain itu bagus sekali Pak Hendy. Nah nanti bagaimana nih cara Pak Hendy memastikan kalau siswa mulai termotivasi dan ada perkembangan dari langkah-langkah yang kolaborasi yang tadi Pak Hendy sama teman-teman. Oke, ya nanti saya sering ngomong komunikasi dengan anak-anak, dia kontrol dan sana, kemudian juga pertemuan ditanyakan perjalanan matematik yang sudah dibuat ini, terkait dengan apa tujuan ini, apakah ini sudah bisa dilakukan ini atau tidak. Jadi cara lebih terbuka diberikan juga dengan anak-anak. Bagus Pak Hendy, bagus sekali, caranya bagus sekali yang Pak Hendy lakukan. Nah nanti Pak Hendy kita bisa evaluasi lagi ya dalam beberapa minggu ke depan. Kalau perlu kita adjust nih metode yang tadi Pak Hendy ini ya sampaikan gitu Pak Hendy. Siap Bu, terima kasih nih atas sarannya dari Ibu semua. Tentunya ini adalah hal yang baik untuk saya supaya bisa merubah ini semakin matematiknya sebagai siswa dan lebih bermanfaat bagi begitu. Sama-sama Pak Hendy, saya yakin nih dengan sedikit kreativitas dari Pak Hendy dan teman-teman dan pendekatan yang lebih relevan, siswa nanti akan lebih terbuka buat belajar matematika dan semangatnya juga akan lebih nambah gitu, tergali lagi semangat untuk belajar matematika. Sama-sama Pak Hendy. Ya, gimana rasanya setelah sesi tadi? Ceritain dong menurut Ibu apa yang sudah dilakukan tadi bersama Pak Hendy dan bisa jadi titik asal kalau pengembangan yang kita bahas tadi sudah mulai tercapai. Alhamdulillah Ibu bilang tadi saya lebih fokus gitu ya ketika rekan saya berbicara tentang perasaan mereka. Terus saya juga alhamdulillah tadi kasih beberapa pertanyaan pertanyaan yang terbuka yang lumayan membuat Pak Hendy berpikir lebih dalam gitu kan, kelihatan lebih lebih percaya diri dan bahkan sempat bilang kalau Pak Hendy itu merasa lebih jelas soal langkah yang mau diambil. Wah, banget tuh akhirnya ya kegiatan positif berjalan karena berdasarkan yang saya amati saya punya beberapa catatan ketika dan Pak Hendy melakukan
beberapa yang sudah bagus. Saya sudah bagus sebenarnya, tapi kalau saya lihat juga ibu kasih solusi langsung daripada menanyakan lebih lanjut. Jadi kan biasanya saya paham sih wajar, karena kan biasanya kita kalau ngobrol selalu berikan solusi. Sedangkan kan di coaching itu hanya mengarahkan. Nah, tapi ini masih sesuai sebenarnya, masih sesuai dengan fokus pengembangan yang kita harapkan. Ya, aku bilang tadi itu saya jujur masih suka terbawa, kadang terbawa arus, terbawa pengen terus terang atau pengen kasih solusi langsung ke Pak Hendy gitu. Mungkin itu yang harus saya batasi ya, bilangnya sebagai coaching gitu selanjutnya. Wajar solusi, namanya kan kita masih proses ya, tapi udah bagus. Sangat sudah bagus ketika melakukan coaching. Itu sudah mulai sadar hal tersebut. Nah, setelah sesi tadi, ada lagi 3 kompetensi lain yang bisa dirasa perlu dikembangkan. Yaitu Bu, mungkin saya harus lebih konsisten ya, konsisten aja buat gak langsung kasih solusi gitu kan. Biar bisa lebih berpikir secara mandiri. Terus saya juga mau lebih belajar lagi Bu soal gimana cara ngajak rekan saya untuk refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat gitu. Dia mau bilang Ya, bagus. Kalau betul, ini berarti kita bisa fokus ke pengembangan konsistenan nanti di coaching selanjutnya. Semangat ya Bu. dia Bu Dilar, makasih ya Bu Tia. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Hendy, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Pak Hendy, kabarnya besok mau ketemuan ya Pak Bu Gilang? Katanya ada coaching ya Pak ya? Sebelum sesi coaching nih Pak Hendy, mungkin ada yang masih kurang terkait tahapannya? Iya Bu Sri betul, besok saya janjian sama Bu Gilang. Cuman sebelum coaching nih ada beberapa hal yang masih saya bingungkan. Salah satunya ini bagaimana cara mengukur impact dari pertanyaan reflektif yang akan saya kasih ke Bu Gilang Bu. Oke, yang itu ya Pak ya. Mungkin untuk melihat sejauh mana mengukur impact itu, Bapak bisa mengembangkan pemahaman Bapak ketika coaching besok Pak. Gimana Pak? Oh iya Bu, oke. Cukup jelas, terima kasih nih Bu Sri. By the way, saya juga pengen lebih ngembangin terkait dengan kemampuan mendengarkan aktif sama kasih umpan balik yang bisa lebih menguatkan Bu Gilang. Menurut Bu Sri gimana? Itu pilihan bagus banget Pak. Nah, dari kompetensi yang tadi itu, kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu, ada nggak Pak bagian tertentu yang mau Pak Hendy fokusin nih buat besok diobservasi? Ada Bu, yang saya pengen lebih dalam itu sih soal cara gimana agar saya bisa mendengarkan Bu Gilang saat coaching, terutama bagaimana supaya saya bisa benar-benar fokus nih sama apa yang Bu Gilang rasakan dan butuhkan. Terus juga gimana caranya supaya saya bisa ngasih pertanyaan lebih reflektif dan berbobot gitu Bu. Oke, bagus banget Pak Hendy. Fokus itu sangat penting Pak ya. Nah, sekarang menurut Pak Hendy nih, ada nggak indikator yang bisa menunjukkan kalau Bapak itu sudah berhasil mengembangkan hal itu? Saya rasa sih kalau rekan kita nih, kalau Bu Gilang bisa lebih banyak refleksi tentang dirinya dan kelihatan lebih bersemangat buat ambil tindakan, itu tandanya saya sudah lumayan berkembang Bu terkait dengan teknik coaching ini sendiri. Sepakat sekali Pak, sepakat. Karena untuk melihat itu ketika coaching kita sudah bisa merefleksi dirinya, itu tandanya kita sudah mulai menjadi seorang coach. Sepakat sekali. Mungkin besok kita bisa lihat bagaimana perkembangannya ya Pak ya ketika observasi Pak. Baik, siap Bu. Makasih nih atas saran-sarannya. Ya, sama-sama Pak Hendy. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam Bu Gilang.
Bapak, kira-kira boleh tidak saya minta waktunya sebentar? Soalnya ada yang mau saya obrolkan nih, Pak. Boleh, kira-kira apa yang mau kita obrolkan nih? Begini, Pak, jadi siswa-siswa di kelas saya itu kalau dilihat-lihat nih kayaknya kurang semangat belajar matematika. Tertarik dengan pelajaran kejuruan. Mungkin nih karena kemampuan dasar matematika mereka itu masih rendah. Jadi terasa berat gitu buat mereka belajar matematika. Oh, gitu ya. Saya paham nih. Jadi tujuan kita ngobrol hari ini mau cari cara biar siswa Bugilang lebih semangat belajar matematika. Begitu ya? Nah, begitu Pak, betul. Nah, itu yang mau saya obrolkan. Saya itu mau memahami kenapa mereka itu seperti itu dan menemukan cara supaya matematika ini nggak jadi beban buat mereka. Baik, kita coba bedah masalahnya ya Bu ya. Menurut Bu Gilang, kenapa nih? Siswa Ibu ini jadi nggak termotivasi untuk belajar matematik. Mungkin salah satunya nih Pak, karena banyak yang dasarnya memang kurang kuat. Jadi mereka merasa matematika itu susah sekali gitu. Selain itu mereka juga merasa mungkin matematika tidak terlalu penting untuk jurusan mereka, seperti teknik otomotif atau elektronika. Oh gitu ya. Jadi mereka lebih fokus ke kejuruan mereka ya. Karena merasa itu lebih relevan. Dan kalau soal matematik, mereka anggap nggak ada hubungannya dengan yang mereka pelajari di kejuruan. Begitu, Bu? Nah, iya Pak, betul. Padahal sebenarnya nih, matematika itu ada loh hubungannya, tapi mereka mungkin belum memahami gitu, atau belum melihat kaitannya. Oke, kira-kira nih, apa yang terpikir oleh Ibu untuk mengatasi masalah ini? Saya itu berpikiran pertama kali mulai dari memperkuat dasar matematika dulu nih Pak. Mungkin bisa lewat sesi remedi yang lebih santai dan fokus ke hal-hal dasar dulu. Terus sambil berjalannya waktu, saya coba kaitkan matematika sama pelajaran kejuruan. Nah, gimana menurut Bapak? Nah, itu menarik sekali, Bu. Kalau mereka lihat matematika ada hubungannya langsung dengan bidang yang mereka minati, pasti akan lebih mudah buat menarik perhatian mereka. Mungkin bisa ditambah juga mungkin dengan diskusi kecil di awal setiap kelas, bahas bagaimana matematik dipakai di dunia kerja. Itu kayaknya lebih bagus, Bu. Nah, iya Pak, ya saya bisa mulai dengan contoh-contoh yang simpel tapi relevan bagi anak-anak. Kalau mereka bisa lihat aplikasinya, mungkin jadi nggak terlalu sulit mereka. Oke, jadi siapa nih yang akan Ibu libatkan dalam rencana yang tadi? Apakah Bu Gilan akan jalan sendiri atau mau melibatkan guru yang lain? Kalau saya ini akan mulai dengan sesi remedi sendiri dulu. Tapi untuk proyek atau tugas yang integrasi akan ke jurusan saya bisa mulai otomotif dulu karena banyak siswa yang tersebut. Nanti saya juga akan diskusi dengan materi juruan matematika. Bagus, Bu. Kolaborasi pasti akan sangat bermanfaat tuh. Melibatkan guru-guru yang lain. Nah, nanti bagaimana nih cara Bu Gilang memastikan kalau siswa itu sudah mulai termotivasi dan ada perkembangannya? Saya juruan mereka cari ya pendapat mereka soal metode ini menurut mereka menarik atau kurang menarik. Oh, itu cara yang bagus banget nih.
Nanti kita bisa evaluasi lagi ya dalam beberapa minggu ke depan. Kalau perlu kita adjust lagi metodenya. Gimana, Bu? Nah, baik kalau gitu Pak ya, pokoknya terima kasih ya Pak. Saya merasa ini bisa jadi langkah awal yang baik. Sama-sama Bu Gilang. Saya yakin dengan sedikit kreativitas dan pendekatan yang lebih relevan, siswa pasti akan lebih terbuka dan senang dengan belajar matematika. Baik kalau begitu, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Hendi. Waalaikumsalam, Bu Sri. Gimana Pak Hendi tadi rasanya setelah coaching tadi? Ceritain dong Pak. Tadi apa yang saya lihat ya, yang sudah Bapak lakukan itu bisa jadi indikator loh Pak, kalau pengembangan yang kita bahas tadi itu sudah mulai tercapai Pak. Iya Bu, tadi saya ngerasa sudah bisa mendengarkan Bu Gilang lebih fokus, terutama ketika beliau membicarakan perasaan mereka. Terus saya juga kasih beberapa pertanyaan terbuka yang lumayan bikin Bu Gilang berpikir lebih dalam. Kelihatan sih lebih engage dan bahkan sempat bilang kalau Bu Gilang ngerasa lebih jelas soal langkah yang harus diambil. Gitu Bu. Wah, keren banget nih Pak Hendi nih, sudah bisa mereflektif Bu Gilang. Ya. Berdasarkan yang tadi saya amati ya Pak ya, ada beberapa nih catatan di saya nih Pak ya. Iya Saya Bu. perhatikan Bapak sudah lebih tenang ngedengerin coachingnya, terus Pak Hendi juga memberi ruang gitu kepada Bu Gilang untuk berbicara, mengutarakan apa yang dia rasakan dan apa yang menjadi masalah gitu ya. Terus di bagian pertanyaan reflektif juga ada beberapa nih yang pertanyaan yang Pak Hendi berikan ke Bu Gilang itu sudah bagus sekali, tapi ada ya Pak ya, tetap ada di sini saya lihat Bapak itu lebih kasih solusinya secara langsung gitu, padahal dari situ jangan dulu ngasih langsung solusi langsung gitu, bisa bertanya lebih lanjut gitu. Tapi itu masih sesuai kok Pak. Saya fokus gitu dah pengembangan coaching ini gitu. Oke ya Bu, ya betul Bu. Saya juga ngerasa gitu. Kadang masih ke bawah, pengen langsung ngasih solusi langsung gitu Bu. Ya sih, wajar Pak, wajar. Tapi itu sudah bagus kok Pak. Bapak mulai sadar ya. Jadi istilahnya kesadaran dirinya ada nih. Oh saya langsung memberi solusi langsung. Tapi setelah sesi tadi nih Pak, ada lagi nggak potensi lain yang ingin Pak Hendi kembangkan gitu, atau perlu dikembangkan lagi nih apa nih? Ada Bu, saya pengen lebih konsisten aja buat nggak langsung kasih solusi kayak tadi. Mungkin itu suatu hal yang kekurangan ya, perlu saya tingkatkan. Kemudian juga biar bisa berpikir lebih mandiri kepada coach kita. Dan juga mau belajar lebih dalam bagaimana caranya mengajak teman kita refleksi dengan pertanyaan yang tepat dan juga pas gitu dan berbobot juga Bu. Gitu Bu. Good, keren Pak Hendi. Hendi nanti buat sesi coaching selanjutnya. Semangat selalu Pak Hendi. Siap Bu, makasih Bu atas semangat dari Ibu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Gilang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Hendi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Nih kabarnya hari ini ada rencana ketemuan ya sama Bu Sri untuk coaching. Ya sebelum mulai coaching ada yang masih kurang jelas terkait tahapannya Bu? Nah cuman gini Pak, mengenai buat coaching nanti saya itu masih agak bingung di bagian bagaimana cara mengukur impact dari pertanyaan reflektif
yang saya kasih ke Bu Sri. Oh, oke. Untuk itu ya. Nah, kita bisa lihat dari respon Bu Sri nanti apakah Bu Sri bisa mengembangkan pemahaman baru atau mungkin berubah perspektif setelah ditanya. Gimana? Jelas, Bu? Ya, lebih jelas sih Pak. Terima kasih ya Pak Hendy. Tapi saya itu pengen lebih ngembangin kemampuan mendengarkan aktif sama kasih umpan balik yang bisa lebih menguatkan rekan kita. Menurut Pak Hendy bagaimana? Nah, itu pilihan yang pas banget. Dari kompetensi itu, ada bagian tertentu yang mau Bu Gilang fokusin buat observasi? Yang saya pengen sih lebih dalam acara saya itu mendengarkan rekan saat coaching, terutama bagian bagaimana saya bisa benar-benar fokus sama apa yang mereka rasakan, lalu yang mereka butuhkan juga. Terus gimana caranya saya itu bisa kasih pertanyaan yang lebih reflektif. Oh, bagus banget tuh. Itu fokus yang penting ya. Nah, sekarang kalau menurut Bu Gilang, indikator apa yang bisa menunjukkan kalau ibu itu sudah berhasil mengembangkan hal tersebut? Saya rasa kalau rekan kita bisa lebih banyak refleksi tentang diri mereka dan kelihatan lebih semangat buat ambil tindakan, itu tandanya saya sudah lumayan berkembang sih Pak. Wah, sepakat. Yuk kita lihat ya nanti pada saat coaching ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Siap, sama-sama Bu Gilang. Assalamualaikum Bu Gilang. Kabar nih Bu Gilang? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik. Bu Gilang lagi santai? Santai-santai, aman. Bu, punten bisa nih mau minta waktunya sebentar ya. Ada sesuatu yang mau saya obrolin nih Bu. Nah, kira-kira apa nih yang mau diobrolin, Bu Sri? Ini Bu, siswa-siswa di kelas saya itu ya Bu ya, kayaknya kurang semangat Bu kalau di belajar matematika. Terus mereka itu lebih tertarik sama pelajaran kejuruan Bu. Nah, mungkin rekaman dasar matematikanya mereka masih rendah sih ya Bu ya. Jadi terasa berat gitu untuk belajar matematika bagi mereka gitu Bu. Saya paham sih Mas. Jadi tujuan kita ngobrol hari ini nih, mau cari cara biar mereka lebih semangat belajar matematika, begitu kan? Ibu, untuk memahami Bu, kenapa ya mereka begitu ya Bu Gilang ya. Terus saya juga pengen lebih menemukan nih Bu, cara-cara supaya pembelajaran matematika itu tidak terlalu berat dan menarik gitu buat siswa-siswa saya Bu. Nah, begitu ya Mbak Mari. Sekarang kita coba dulu ya bedah masalahnya. Menurut Bu Sri, kenapa sih siswa-siswa ini jadi nggak termotivasi buat belajar matematika? Mungkin salah satu alasannya ini Bu Gilang, jadi dasarnya itu, dasar matematikanya juga kurang kuat ya, itu salah satunya. Terus buat mereka itu matematika itu susah banget Bu Gilang. Kadang kalau kita ngasih tugas guru yang tidak dirindukan karena terlalu serem gitu ya kalau lihat dengar matematika itu. Terus mereka tuh matematika itu nggak terlalu penting Bu Gilang, lebih penting pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan jurusan mereka gitu Bu Gilang, kayak teknik otomotif atau elektronika Bu Gilang. Oh gitu, jadi mereka itu lebih fokus ya kepada mata pelajaran kejuruan karena menurut mereka itu lebih relevan. Dan kalau soal matematika mereka anggap gak ada hubungannya dengan yang mereka pelajari di kejuruan. Betul tidak?
Iya Bu, betul sekali Bu seperti itu. Padahal ya Bu, sebenarnya matematika itu ada hubungannya juga kan dengan pelajaran kejuruan. Tapi mereka mungkin belum melihat sih Bu, belum melihat kaitan matematika dengan pelajaran kejuruan mereka gitu Bu. Nah, baik. Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Bu Sri nih untuk mengatasi Yang ada di pikiran saya sih memperkuat ya Bu, memperkuat dasar matematikanya dulu. Nah, bisa mungkin dari tes dulu gitu kan. Nah, dengan hasil tes itu apabila ternyata untuk dasar matematikanya masih kurang, mungkin kita bisa lewat sesi remed yang lebih santai dengan fokus gitu dengan hal-hal yang dasar. Terus sambil jalan juga sih Bu ya, saya mungkin akan mencoba mengaitkan pelajaran matematika ini dengan pelajaran kejuruan Bu. Nah, gimana Bu menurut Bu Gilang? itu menarik, itu sangat menarik nih. Kalau mereka lihat, itu sebenarnya matematika ada hubungannya langsung dengan bidang yang mereka minati. Pasti akan lebih mudah sih buat menarik perhatian mereka. Mungkin bisa ditambah juga dengan diskusi kecil di awal setiap kelas, membahas bagaimana gitu matematika itu digunakan di dunia kerja. Iya Bu, iya betul sekali Bu. Mungkin saya bisa mulai mencobanya dengan contoh-contoh yang simpel ya Bu ya, tapi relevan gitu. Kalau mereka bisa lihat aplikasinya, mungkin nggak terlalu sulit gitu buat mereka, gitu Bu. Jadi siapa nih yang kira-kira akan terlibat dalam rencana ini? Apakah Bu Sri akan jalan sendiri atau berkolaborasi dan melibatkan guru yang lain? Saya akan mulai dengan sesi remed sih saya sendiri dulu ya Bu ya. Tapi untuk proyek atau tugas yang integrasi dengan kejuruan, saya akan ajak guru-guru mata pelajaran kejuruan Bu. Saya bisa mulai dengan kolaborasi dengan guru-guru teknik otomotif dulu, karena banyak siswa yang jurusannya itu Bu. Terus nanti juga saya mungkin akan diskusi juga dengan mereka untuk bikin materi yang bisa menghubungkan mata pelajaran kejuruan sama matematika Bu. Nah, bagus nih, kolaborasi itu pasti akan sangat bermanfaat. Nanti bagaimana nih cara Bu Sri memastikan kalau siswa itu mulai termotivasi dan ada perkembangan? Saya akan lihat dari hasil tugas mereka Bu. Terkait tujuan. Mungkin saya akan ngobrol dengan mereka lebih sering, lebih intens, tanya pendapat mereka juga sih tentang metode yang akan saya kembangkan ini. Nah, itu cara yang bagus Bu Sri. Nanti kita bisa evaluasi nih. Evaluasi lagi dalam beberapa minggu ke depan ya. Kalau perlu kita adjust lagi nih metodenya. Siap Bu, siap. Terima kasih loh Bu Gilang idenya. Saya merasa ini bisa jadi langkah awal yang baik untuk saya mengembangkan metode ini dan mengembangkan supaya siswa-siswa saya lebih tertarik gitu untuk belajar matematika gitu Bu. Ya, Terima kasih ya Bu Gilang ya. Iya, sama-sama Bu Sri. Saya yakin dengan sedikit kreativitas dan pendekatan yang lebih relevan, siswa pasti akan lebih terbuka buat belajar matematika. Semangat Bu Sri. Baik Bu Gilang, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Gilang. Waalaikumsalam Pak. Gimana nih rasanya setelah tadi sesi coaching? Ceritain dong, menurut Ibu apa yang sudah dilakukan dan bisa jadi indikator kalau perkembangan yang tadi dibahas itu sudah mulai tercapai. Tadi itu saya merasa nih kalau saya itu sudah bisa mendengarkan lebih fokus, terutama ketika tadi rekan kita yaitu Bu Sri membicarakan perasaannya. Terus saya juga kasih beberapa pertanyaan terbuka yang lumayan bikin Bu Sri itu berpikir lebih dalam, kelihatan lebih engage dan bahkan sempat bilang kalau Gusti itu ngerasa lebih jelas nih soal langkah yang harus diambil.
Wah, keren banget nih. Nah, berdasarkan yang tadi saya amati ya, nah, ada beberapa catatan nih Ibu, maaf ya. Yang saya perhatikan, Ibu satu positifnya nih, Ibu sudah lebih tenang dengerin dan kasih ruang buat Bu Sri ngomong. Terus di bagian reflektif, ada beberapa pertanyaan udah bagus, tapi mungkin ada beberapa catatan lainnya. Saya lihat Ibu langsung ngasih solusi daripada nanya lebih lanjut ke Bu Sri. Tapi ini sih masih sesuai kok sama fokus pengembangan kita. Nah, itu Pak, saya juga merasa seperti itu. Kadang masih terbawa kebiasaan kalau pengen selalu memberikan solusi langsung. Iya sih, wajar kok sih Bu. Tapi udah bagus kok, Ibu udah mulai sadar itu. Nah, setelah sesi tadi nih, ada lagi nggak kompetensi lain yang ingin Ibu rasa perlu kembangkan? Kalau saya sih apa ya, konsisten aja buat tidak langsung kan sih, biar nanti bisa berpikir lebih mandiri, juga belajar lebih dalam soal gimana nih caranya mengajak rekan-rekan untuk berefleksi dengan pertanyaan yang tepat. Good Bu. Nah, jadi kita bisa fokus ke sana nih buat sesi coaching selanjutnya. Jadi kemampuan Bu Gilang semakin meningkat. Semangat ya Bu Gilang. Iya, terima kasih Pak Hendy atas motivasinya. Oke. Assalamualaikum.